Halo semuanya, saya Aldi Maldini. Di video ini saya mau meminta maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan atas kegaduhan yang terjadi beberapa hari. Sempat baca ya di berita ada berapa yang dia bilang katanya kecanduan judul dan lain-lain. Dan itu sudah masuk ke delik penipuan. Delik penipuan jungto Undang-Undang ITE. Aldi Maldini, penyanyi muda yang namanya sedang ramai menjadi perbincangan usai kasus dugaan penipuan yang dilakukannya viral di media sosial, akhirnya menyampaikan permintaan maafnya melalui laman media sosial pribadinya. Aldi mengakui kesalahannya dan akan mengembalikan uang yang sudah ditransfer kepada para fansnya yang sudah menjadi korban tipu muslihatnya. Ya, seperti ramai yang diberitakan, mantan penyanyi cilik boyband Cowboy Junior itu dituding telah melakukan penipuan dengan modus dinner bersama Aldi yang menyasar para penggemarnya. Dari perbuatannya itu, tidak sedikit para penggemar yang merugi atas harapan palsu yang diumbar sang penyanyi. Halo semuanya, saya Aldi Maldini. Di video ini saya mau meminta maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan atas kegaduhan yang terjadi beberapa hari. Saya sadar betul apa yang saya lakukan sangat tidak bisa dibenarkan dan meninggalkan kesan yang sangat tidak baik. Mismanage finansial saya sejak lama yang berujung gali lubang tutup lubang yang semakin besar. Dan juga lifestyle yang saya paksakan untuk pelarian malah membuat finansial saya juga semakin parah. Untuk itu, izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawab saya. Dan untuk teman-teman lovers yang saya kecewakan, proses refund sedang berjalan secara bertahap dibantu oleh manajemen dari TBA. Dan untuk tanggung jawab lainnya, saya minta diberikan waktu untuk saya berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan semuanya secara satu persatu. Dan juga untuk teman-teman yang saya perlakukan tidak baik atau kurang berkenan, saya sadar betul bahwa itu adalah sikap saya yang salah dan tidak benar. Mudah-mudahan pintu maaf masih terbuka dari semua teman-teman yang sudah baik memperhatikan saya sebelum saya perlakukan dengan tidak baik. Sekali lagi, untuk semua yang saya kecewakan, saya minta maaf. Saya ikut prihatin lah, ya. Ada ya istilahnya kalau memang demikian, tolong Aldi hadapi saja, ya. Ada kekurangan atau ada masalah hadapi. Kalau memang betul kejadian ada masalah keuangan, ya tolonglah disesuaikan lagi atau dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Dugaan kasus penipuan yang dilakukan Aldi juga menyeret rekan sepanggungnya, Kiki, yang dikait-kaitkan dengannya. Kesal terus-menerus disinggung mengenai dugaan penipuan yang dilakukan Aldi, Kiki yang juga ex-boyband Cowboy Junior sempat emosi dengan mengingatkan Aldi untuk tidak lari dari tanggung jawab atas perbuatannya. Pesan emosi itu disampaikan Kiki melalui laman media sosial pribadinya. Namun yang menarik, saat ditemui awak media, Kiki enggan menanggapi permintaan maaf dari Aldi. Sontak saja, sikap Kiki tersebut menjadi sorotan. Tidak sedikit yang menuding hubungan Kiki dan Aldi merenggang. Kejadian tak menyenangkan itu disebut-sebut membuat suasana internal TBA yang merupakan grup vokal yang diisi 3 personil ex-Cowboy Junior, Teuku Rizky, Bastian Steel, dan juga Aldi Maldini menjadi renggang. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada TBA usai kasus Aldi viral? Support aja biar masalah cepat selesai, Ki. Sedikit aja, Ki. Gua nanti aja. Ya nggak apa, mungkin support aja, sedikit aja. Please.
Bantu support aja. Oke, sebagai sahabat. Tadi dia bikin Instastory sendiri. Apa yang dialami tidak hanya menyeret Kiki, tetapi juga mantan kekasih Aldi, Erika Carlina. Ya, netizen menyinggung kerugian yang dialami oleh model seksi itu selama menjalani hubungan cintanya dengan Aldi. Terlebih sebelumnya, ramai diberitakan jika penyebab hubungan Erika dan Aldi kandas lantaran sikap Aldi yang dituding toksik. Menanggapi banyaknya komentar yang menyinggung hubungannya dengan Aldi, Erika akhirnya angkat bicara melalui akun media sosialnya karena ikut terseret oleh komentar netizen. Lewat unggahan story, Erika pun menulis, "Kalian berharap aku berkomentar apa? Kalau memang aku dirugikan, biarlah itu menjadi urusanku. Aku berharap siapapun yang sedang terkena masalah, semoga cepat selesai masalahnya. Amin." Biar Aldi aja, kita dari tim manajemen bilang nanti aja. Iya. Nanti aja Mas. Maaf Support ya, Mas. aja, support. Aldi, sebagai sahabat. semangat Aldi. Menyadari kesalahannya, Aldi tidak hanya meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan, tetapi juga mengupayakan mengembalikan dana kepada para korban. Namun tak lama setelah menyampaikan permintaan maafnya, seorang konten kreator buka suara jika dirinya menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan Aldi. Melalui tampilan chat yang diunggah di media sosialnya, Aldi tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk mengendorse produk yang sudah disepakati. Meski uang yang diminta Aldi mulai dari 500.000 hingga 1,5 juta sudah ditransfernya, namun Aldi tidak menepati janjinya mempromosikan produk yang sudah disepakati. Lantas mungkinkah Aldi dapat dipidana atas tindakannya tersebut? Saya ngelihat ada beberapa kesamaan pola sih. Ada beberapa kesamaan pola apa yang dilakukan dengan aku dan apa yang dilakukan dengan fans-fansnya yang lain ya. Makan malam dengan fans ya, ada kesamaan pola. Masalah dia tepat atau tidak, alasannya apa, mungkin lebih ke dianya ya. Aku nggak ngerasa ini karma sih, karena dari beberapa korban ya, kalau aku nggak salah ya, dari X juga banyak banget yang bilang juga aku juga mendapatkan perlakuan yang sama ya. Jadi sebenarnya aku ngerasa harusnya kita saling mengingatkan sih, bahwa ada pribadi orang yang seperti ini nih. Harusnya kita mengingatkan nih, hati-hati dengan karakter orang seperti ini. Aku nggak punya tujuan menjelek-jelekan juga, tapi aku pengen mengingatkan orang. Karena kan aku pertama kali ngelihat cuitan dari korban yang ada janjian dinner dengan Aldi, aku ngerasa di situ aku tertegur sih, karena aku punya pengalaman yang persis sama sekitar 6 tahun yang lalu. Dan aku ngerasa kalau 6 tahun yang lalu mungkin aku speak louder, aku ngomong lebih lantang, mungkin korbannya nggak sebanyak ini. Karena ternyata setelah aku posting banyak banget yang kasih tahu aku, ternyata aku juga ada teman-temanku bahkan selebriti juga dipinjam uang juga gitu kan. Aku juga ngerasa aduh, andai kata 6 tahun yang lalu aku buka ya, mungkin lebih sedikit korbannya ya. Jadi 6 tahun yang lalu itu aku masih ingat cabangku keempat, Athena Lampung. Pada waktu itu aku ngundang beberapa artis. Aku undang Cika Jessica, aku ada undang Aldi Maldini pada waktu itu melalui agency dan langsung dibayar. Dan itu sudah masuk ke delik penipuan. Delik penipuan jungto Undang-Undang ITE, karena penawarannya kalau kami lihat itu melalui sosmed. Jadi sudah masuk delik tindak pidana penipuan jungto Undang-Undang ITE. Pasal yang bisa dikenakan itu pasti pasal 378 KUHP, jungto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan ancaman hukumannya itu adalah 6 tahun. Bila ancaman hukuman di atas 5 tahun, maka
yang sudah menjadi tersangka itu langsung bisa ditahan. Namun ini adalah delik aduan. Jadi barang siapa yang merasa dirugikan harus membuat laporan polisi. Baru delik ini bisa masuk. Tipu muslihat yang dilakukan Aldi tidak hanya soal tidak menunaikan tanggung jawabnya mengendorse produk yang sudah disepakati, tetapi juga skema sahabatnya, mulai dari open donasi yang diduga fiktif hingga modus meminjam uang karena hal mendesak. Alih-alih menggantinya saat ditagih, Aldi justru meminjam lagi. Dan sampai kini, Aldi belum mengembalikan uang yang dipinjamnya dan hilang begitu saja. Jadi emang awalnya aku nggak minjemin, terus berkali-kali juga mau minjem nggak aku pinjemin, tapi sempat aku kasih juga 2023, tapi intensinya itu donasi gitu. Nah karena mungkin donasi jadi aku juga berempati gitu kan, walaupun kok donasi nggak ada reportnya gitu ya, dokumentasinya. Biasanya orang donasi gitu kan pasti ada, oh reportnya bagi ke siapa, objek donasinya siapa dan lain-lain. Ini sama sekali nggak ada, dan aku juga nggak nanya juga sih, ya udah percaya aja sistemnya kayak gitu. Dan ternyata aku lihat di beberapa DM yang masuk, karena banyak juga yang nge-DM aku, ya ternyata pola modusnya sama kayak gitu. Sampai pada akhirnya di 2024 kalau nggak salah bulan Juni ya, itu minjem untuk flight loan gitu. Jadi untuk tiket, karena tiketnya angus gitu. Jadi dia cerita habis begadang dari Bali mau flight ke Jakarta atau Singapura, aku lupa, itu angus gitu dan butuh in urgent gitu kan. Jadi ya udah aku kasih aja 1 juta. Tapi pas sudah aku mau transfer, dia bilang boleh dilebihin 500 nggak? Ya udah aja gitu kan. Mungkin juga karena aku abis nongkrong ya dalam waktu berapa hari sebelumnya gitu. Jadi ya udah lo udah kayak temen gitu kan, ya sekali-kali kali ya ini pinjemin. Cuman ternyata pas aku pinjemin seminggu kemudian kan dia janji bayar. Nah ternyata bukannya bayar malah bang boleh nggak minjem lagi 2 juta gitu. Jadi agak lucu ya, aku alasan aja gitu, nggak boleh sama bini gitu, nggak boleh dipinjemin lagi. Jadi ya dibilang kecewa ya mungkin ya karena bukan siapa-siapa juga, jadi ya biasa aja. Cuman lebih ke kecewanya adalah karena banyak korban itu yang adalah anak-anak kecil ataupun fans-fans dia yang masih belia, dan mereka tuh ngumpulin duit susah gitu loh, 500.000 untuk dinner bareng Aldi. Dan emang sering banget aku ngeliat tuh Aldi ya bikin gala dinner, dan menurut aku sih nggak etis ya, maksudnya nggak pantas aja gitu artis men-treat ininya. Dan ternyata nggak cuma fans doang, tapi ada juga cerita ke aku road manager di sebuah event, itu juga dipinjemin duit dan nggak dibayar sampai sekarang, dan udah desperate ya itu sih mungkin yang menggugah aku juga buat share ke sosial mediaku ataupun ke media ya, karena sebenarnya bukan berharap duit aku balik, ya itu udah aku ikhlasin gitu ya, pembelajaran aja. Cuman lebih ke sebenarnya berapa banyak sih yang ditipu sama Aldi. Sempat baca ya di berita ada berapa yang dia bilang katanya kecanduan judul dan lain-lain. Cuman memang kalau dari keseharian atau pas bareng aku nongkrong ataupun pas event sih nggak pernah ya main judi online ngeliatin kayak gitu. Tapi ya kita juga nggak pernah tahu gitu. Maksudnya alasan sebenarnya kenapa, dan itu yang kita juga bertanya-tanya sih kenapa gitu. Cuman secara kasat mata ya nggak pernah ada. Cuman ya menurut aku itu poin dimana Aldi harus show up di publik hari ini, melakukan public apology dan menunaikan kewajibannya ya, karena untuk meluruskan takutnya makin digoreng-goreng lah sama media yang mungkin gak resmi kayak gitu. Sebenarnya sangat sayang ya, karena banyak juga yang nanya itu beneran kah gitu, gimmick buat film barunya kah atau singlenya. Kalau yang aku rasain sih beneran, yang ngutangnya beneran dan gak dibalikinnya beneran kayak gitu. Jadi sangat satu sempat bete, dan kedua ya sangat menyayangkan karena kan aku beberapa kali juga ngundang artis-artis lain kayak mungkin Uwan, Juicy Lucy, terus juga Adrian Halif untuk manggung di sini, dan mereka ya doing their public relations dan branding yang sangat baik gitu loh, dengan cara yang mereka masing-masing, maksudnya masih dalam koridor. Nah kenapa Aldi nggak bisa kayak gitu? Mungkin ya
di luar batas juga kali ya, terlalu deket sama fans atau sama partner gitu ya, dan di luar batas banget gitu sampai minjem dan lebih parahnya lagi nggak dibalikin gitu kan. Jadi ya mungkin kalau misalkan masih mau berkarir lagi ya Aldi harus melakukan public apology, admit semua kesalahannya, tunaikan kewajibannya, terutama ke fans-fans yang masih belia. Jam 6 pagi tuh ngechat, halo ini admin MBB kak, tolong lengkapin ya data di bawah ini, termasuk nomor, alamat email, dan foto kita transfer ke Aldi kayak gitu. Jadi habis itu aku langsung tanya, emang kapan dibalikin gitu loh, beneran dibalikin nggak? Gitu. Soalnya kayaknya hanya untuk nenangin crowd ataupun publik doang kayak gitu. Pun ke fans-fansnya kan dia melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi awalnya kan dia ngebuka Google Form untuk fans-fans yang diajak dinner tapi nggak jadi itu gitu kan, yang 500.000. Mungkin ya ini hal yang sama juga gitu kan. Ternyata banyak juga loh korban selain yang gimmick fans dinner, tapi juga banyak yang dipinjem ternyata kayak gitu. Mungkin bukan sebagai orang yang deket ya, tapi dibilang korban juga iya, tapi ya sebenarnya kehilangan banget juga enggak gitu ya, karena mungkin nominalnya nggak terlalu besar dan cenderung sempat agak malu juga untuk speak up gitu, karena bukan nominal yang terbilang besar gitu ya. Cuman ya yang harus Aldi lakukan mungkin ya show up dan lagi-lagi public apology, tunaikan kewajibannya untuk terutama fans-fansnya yang udah nyimpan duit jajan, nabung, dan untuk dinner bareng idolanya. Itu sih yang mungkin harus dipikirkan sama Aldi kayak gitu. Pertama ya mungkin mengidolakan artis juga harus lebih tahu lagi apa sih yang kita idolain kayak gitu. Dan yang kedua mungkin ya mungkin ya bisa speak up aja sih. Jadi biar tahu nih berapa total sebenarnya yang harus ditunaikan oleh Aldi. Total korbannya itu berapa sebenarnya? Itu yang masih jadi pertanyaan sampai hari ini sebenarnya. Itu apakah dengan kecil ya 500.000, tapi kalau kita kali 1.000 orang gitu lah, belum yang dipinjem kita kali 500 orang atau kita nggak tahu ya gitu. Itu makanya harus di make sure dulu sih supaya ya lebih clear aja semuanya kayak gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.